wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Ihsan Misbahuddin dari mahasiswa Fakultas IKIP Siliwangi. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pembelajaran literasi di sekolah dasar. Kita langsung saja Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait multiliterasi di sekolah ini. Nah, menurut Ibu apa yang dimaksud multiliterasi dalam konteks pendidikan? Multiliterasi dalam konteks pendidikan. Oke, kita melihat dulu ya teori yang disampaikan oleh Bilcock dan Mary Francis yang mengemukakan bahwa multiliterasi mencakup literasi teks, literasi visual, literasi digital, media, dan budaya. Dan kalau kita melihat teori yang disampaikan oleh Yunus bahwa multiliterasi itu merujuk pada kemampuan individu yang memahami dan menggunakan berbagai bentuk literasi untuk memenuhi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, menciptakan konten. Nah, jika dikaitkan dari tadi pernyataan Bilcock dan Yunus, bisa kita simpulkan bahwa multiliterasi di sini merujuk pada kemampuan individu dalam menggunakan berbagai bentuk media literasi yang tadi teks, visual, digital, media, dan budaya untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis, mengevaluasi, menciptakan konten dalam berbagai bentuk format. Gitu. Ya, baik Bu, sangat luar biasa sekali. Jadi multiliterasi ini bisa juga digunakan dalam konteks pendidikan seperti digital, Bu. Iya. Ya. Lalu mengapa penting untuk mengintegrasikan multiliterasi ini dalam kurikulum pendidikan? Oh iya, pertanyaan yang luar biasa nih ya. Mengapa multiliterasi penting diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan? Mengingat sekarang di era 5.0 ya, dengan semua yang serba digitalisasi, sangat penting siswa dibekali kemampuan multiliterasi untuk mengadaptasikan dirinya dengan keadaan dunia yang semakin kompleks dan rumit, gitu ya. Jadi memungkinkan mereka bisa berkomunikasi efektif dalam berbagai konteks, dan ini membantu mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas siswa. Ya, baik Bu. Lalu strategi apa yang dapat digunakan untuk mengajarkan multiliterasi ini di kelas? Di kelas ya? Ya, di kelas. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran multiliterasi di kelas? Kita bisa coba menggunakan strategi diskusi dalam bentuk komunikasi aktif, di mana di dalamnya siswa dituntut untuk melakukan analisis teks, gitu ya, atau konten visual, sehingga satu, mereka bisa berinteraksi, belajar menggunakan multimedia, dan juga mereka dikembangkan kompetensi komunikasi mereka dalam kegiatan berkelompok. Gitu. Dalam kegiatan berkelompok ya? Iya, jadi kan kalau dalam berkelompok mereka melakukan kolaborasi ya. Nah, dalam kolaborasi tersebut kan butuh berkomunikasi. Dengan yang lain. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara efektif ya. Membahas sebuah teks dalam media visual dan sebagainya. Ya, baik, sangat luar biasa Bu jawabannya. Nah, lalu ketika multiliterasi ini, bagaimana cara menilainya Bu? Cara menilai kemampuan dari multiliterasi pada siswa. Oke, bagaimana cara menilai kemampuan multiliterasi? Oke, kita kembali ke teknik penilaian ya. Ada dua teknik penilaian, ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Jadi kalau penilaian formatif pada proses pembelajaran ya, kalau penilaian sumatif di akhir pembelajaran ya. Nah, bagaimana tekniknya gitu ya?
Salah satunya kita bisa memberikan penugasan proyek. Jadi dalam sebuah multimedia ya, dalam media digitalisasi kita berikan tugas. Nah, siswa menganalisis. Misal contoh kan visualisasi itu ada visualisasi menulis, membaca, menyimak, mendengarkan, ya jenis visualisasinya. Atau bisa kita gunakan media film. Kita tayangkan film, siswa menyimak, lalu menganalisis apa sih pesan yang disampaikan film tersebut. Nah, setelah dianalisis, siswa ditugaskan berdiskusi dalam kelompok. Nah, itu kita menerapkan teknik komunikasi efektif. Setelah diskusi dalam kelompok, siswa menyusun sebuah paparan. Nah, kemudian dipresentasikan di depan. Itu teknik seperti itu sangat kompleks ya. Jadi dari menyimak, ya menganalisis, menulis, dan mempresentasikan melalui media digital. Gitu. Ya, dan itu bisa kita lihat gitu ya hasilnya. Kita bisa mengukur gitu ya kemampuan siswa, apakah nanti ini sudah sesuai, pembelajaran sudah berhasil gitu ya, atau ditindaklanjuti dengan revisi teknik mengajar dan sebagainya gitu. Ya, baik, sangat jelas sekali Bu untuk cara menilai dari multiliterasi ini. Dimulai dari tadi siswa menganalisis video, terus sudah itu mempresentasikan. Nah, jadi siswa bisa dilihat kemampuannya. Benar sekali. Nah, ketika penerapan multiliterasi ini, apa tantangan yang dihadapi Ibu dalam pendidikan untuk menerapkan multiliterasi? Oke. Penerapan multiliterasi, tantangan penerapan multiliterasi yang dihadapi kita aja sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik ya. Kita ambil contoh kita yang sekolah kita berada di daerah pedesaan ya. Salah satu tantangannya kesenjangan kemampuan digitalisasi siswa gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa? Ada siswa yang di rumahnya sudah terbiasa dengan media-media digital gitu ya. Ada yang masih kaku. Yang kedua, sarana dan prasarana di sekolah gitu ya. Bagaimana sekolah sudah memenuhi kebutuhan itu. Yang terakhir, misal sarana dan prasarana sudah tercukupi dan kemampuan SDM-nya, kemampuan gurunya sudah di-upgrade tidak. Jadi bagaimana di sini peningkatan kualitas guru, mau mengikuti seminar enggak, program peningkatan keprofesionalan tidak di sini. Jadi tantangannya itu. Jadi untuk menghadapi tantangannya itu bagaimana gurunya itu harus punya kemampuan dulu. Kemampuan dan kemauan. Nah, kemampuan dan karena kemampuan. Untuk meningkatkan kemampuan diawali dari kemauan dulu. Mau nggak dia belajar, upgrade gitu ya? Mau nggak dia buka PMM gitu misalnya gitu ya? Kan di sana menu-menunya banyak. Gitu. Jadi bagaimana guru mau menggunakan berbagai media informasi ya di era digital ini untuk menerapkan hal tersebut di kelas. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dari awal sampai akhir, sangat jelas sekali. Terima kasih, sama-sama. Mungkin saya tutup saja Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Saya tunggu kamar berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, nanti berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, ayo kita berangkat Pak. Tapi papa mainnya lupa biar aman.
Iya. Ada mama, ada adik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Gambar pertama, persalaman kepada kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Bentuk norma-norma kesopanan. Gambar kedua, sholat berjamaah di masjid. Bentuk norma agama. Silakan Kevin, bertanya apa Kevin? Kalau melanggar norma agama, apa yang akan terjadi? Kalau melanggar norma agama, Tuhan akan marah. Kalau melanggar norma agama, Tuhan akan marah. Kesimpulannya, multiliterasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai bentuk literasi dalam konteks yang beragam. Seperti halnya contoh tadi seorang guru yang sedang mengajar memperlihatkan video kepada anak didiknya. Setelah itu, setelah melihat video, anak diperintah untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah berdiskusi, kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, itu adalah contoh multiliterasi yang sangat baik di SDN Sukamana ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya berterima kasih kepada guru di SDN Sukamana ini yang telah menerima saya untuk mewawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.